Oke guysnya, kita mulai ya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita bahas dulu ya tentang UTS yang kemarin. Jadi biar nggak pada bingung tentang jawaban yang UTS kemarin. Jadi kita bahas dulu satu persatu. Nanti setelah kita bahas UTS baru kita masuk ke materi yang berikutnya. Nah ya, dari nomor 1 dulu ya. Untuk apanya nih Mbak Mon? Tugasnya udah di saya semua. Ya nggak tahu deng, mungkin ada yang belum ya. Tapi nggak, udah kebanyakan udah pada ngumpul di saya. Ada nggak ya? Belum saya cek semua soalnya. Nanti deh setelah saya cek semua nanti saya kasih tahu. Oke ya, lanjut ke pembahasan UTS-nya ya. Nah di sini sebenarnya dari jawaban UTS ini, kalaupun mungkin babanya cuma 2 orang sih di sini ya, mungkin teman-temannya ya ada yang nggak bisa masuk kelas gitu, sebenarnya bisa lihat di modul ya. Asal nggak males aja, insya Allah bisa ngerjain. Nah jika himpunan nomor 1 ya, jika himpunan A memiliki anggota sebanyak 5 dan himpunan B memiliki 3 anggota, maka banyaknya pemetaan adalah, ini juga ada di modul ya, gampang aja, tinggal dikalikan aja anggota himpunan A sama anggota himpunan B. Jadi sebenarnya jawabannya tinggal 5 kali 3 aja. Iya, jadi jawabannya B ya, 15. Terus gak ada pertanyaan ya untuk nomor 1 ya. Ini bisa dilihat di modul di halaman berapa ya. Di bab fungsi dan relasi ya, yang mengenai pemetaan. Saya cariin dulu di modul ini. Gini ya, bagian halaman 17 nih. Jadi syarat sebuah relasi atau jadi syarat sebuah pemetaan itu setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Sebenarnya ini ada hubungannya di materi matematika yang namanya kombinasi ya. Cuman kita belum masuk ke materi yang sana. Jadi jawabannya tinggal dikalikan aja. Kalau ini kan pemetaan ya, kalikan aja anggota A berapa anggotanya, himpunan A berapa anggotanya, himpunan B berapa anggotanya, tinggal kita kalikan aja. Jadi jawabannya 15. Kemudian yang nomor 2, ini juga masih satu bab dengan nomor 1 ya. Suatu relasi disebut fungsi jika, nah ini di modul juga ada nih. Nah ini,
syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah jika setiap anggota A mempunyai pasangan di B, dan jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B. Itu namanya fungsi atau relasi. Jadi di sini jawabannya mana nih? Jawabannya C ya. Iya. Udah jelas ya ini ya, di modul juga. Kenapa Mbak Mon? Ini jelas-jelas disebutin kan ya. Di modul kan yang B, setiap anggota A dipasangkan tepat dengan satu anggota B. Kemudian nomor 3. Nomor 3 nih saya pengen tahu dulu nih sebelum saya kasih tahu jawabannya. Jawabannya Mbak Monica sama Mbak Mei apa nih? B. Coba kita lihat di modul ya. Tapi sebenarnya nomor 3 itu jawabannya ada 2. Jadi 2 nanti saya benerin. Nah, ini nih. Kalau di modul dia pakai X sama Y ya. Kalau di soal saya pakai A sama B kan. Cuman saya ganti hurufnya doang, tapi intinya sama. Kalau di modul X pangkat 2, Y pangkat 2. Sedangkan kalau di soal saya pakai A pangkat 2 minus Y pangkat 2. Kalau modul disebutin jawabannya itu dalam kurung X minus Y dalam kurung X plus Y. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Mei. Kalau dibalik emang sama jawabannya. Jadi di sini jawabannya saya kasih 2. Jadi jawaban A sama B benar. Nah, kita buktiin dulu ya benar atau enggak ya yang kalau dibalik. Kalau di sini kan jawabannya minus dulu ya yang nomor 1. Pointer saya mana nih? Kalau di modul saya kelihatan jelas nggak di layar? Kalau kurang gede nanti saya gedein. Sabar Mbak Mei, kalau jawab pertanyaan santai aja biar nggak keliru nulis ya. Jadi jawabannya coba kita balik ya. Tadi saya mau buktiin kalau dibalik bener nggak gitu ya. Saya coret di sini aja ya. Misalkan tadi berarti plus dulu ya. Di sini saya pakai X sama Y ya. Jadi nggak apa-apa kan? Nggak bingung kan antara A sama B, X sama Y. Cuman beda huruf aja. Oke, nah kita buktikan apakah nanti jawabannya sama atau enggak. Nah, kita tinggal kalikan ini dulu. X dikali X hasilnya kan X pangkat 2. Terus sebenarnya biasanya kalau matematika itu, kalau saya pribadi ya, pengalaman saya itu kadang kurang teliti masalah tandanya Mbak Mei. Itu sih pengalaman saya. Karena saya tahu saya kurang teliti dengan tanda plus atau minus, makanya saya biasanya agak memberikan ekstra waktu untuk ngoreksi lagi. Nah, yang pertama kan ya ini ya cara untuk menyelesaikannya.
X kali X dulu, jawabannya X pangkat 2. Kemudian X dikalikan Y. Saya ganti warna aja biar jelas. X dikalikan Y ini kan hasilnya XY ya, tapi jangan lupa minusnya karena di sini positif X dikalikan negatif Y. Jadi di sini minus XY. Terus setelah itu apakah udah selesai? Belum, karena dia masih ada variabel yang belum dikalikan, yaitu variabel Y ini kan belum dikalikan sama sekali ya. Kita kalikan dulu. Kita kalikan dengan X. Di sini plus Y dikalikan plus X. Jadi hasilnya plus juga. Kok nggak muat ya? Ini saya taruh bawahnya ya, bingung nggak nanti? Oh, saya tulis ulang deh, nanti malah bingung. Ini saya hapus dulu ya yang ini, soalnya nggak bisa saya tulis ke kanan. Ini saya tulis di bawahnya aja. Nah ini plus, tadi sampai sini ya, plus Y dikalikan plus X, jawabannya plus juga ya. Ya, dan yang terakhir itu Y. Nah, karena di sini plus Y dikalikan minus Y, jadi di sini minus Y kuadrat. Nah, ini jawabannya. Terus ini kan masih panjang ya, sebenarnya kita bisa sederhanakan lagi. Gimana cara menyederhanakan? Kita cari aja variabel yang sama. Di sini kita punya nilai XY dan XY. Bedanya di sini negatif sama positif. Jadi ini bisa saya hapus, saling menghilangkan kan. Kayak minus 1 ditambah 1 hasilnya 0. Jadi ini bisa saya coret. Ini 0 ya. Jadi hasilnya ya, selamat malam Mbak Sumarni. Nah, jadi hasilnya sama ya. X minus Y di depan atau X plus Y di depan itu hasilnya sama untuk kasus ini. Cara membuktikannya gimana? Cara membuktikannya kayak yang saya terangin ini tadi, kita kalikan satu per satu dulu, jadi jawabannya ketemunya sama kan ya. Ini sama ini, sama. Oh ya, sebelum saya lanjut ke membahas yang berikutnya ya, kira-kira ada yang bingung gak sih kalau misal positif dikalikan negatif itu hasilnya apa gitu? Iya Mbak Sumarni, kalau bingung saya kasih catatan. Ya, jadi di dalam perkalian, di dalam hukum perkalian ya,
itu tandanya juga diikut sertakan di dalam proses perhitungan perkalian. Positif atau negatifnya, karena dia berpengaruh. Contohnya, tunggu, saya kasih rumusnya dulu. Jadi ketika ada positif dikalikan positif, hasilnya apa? Positif. Apa nih kira-kira nih? Ya, hasilnya positif ya. Kalau negatif dikalikan negatif, iya benar, hasilnya positif. Kalau negatif dikalikan positif, benar. Kalau positif kalikan negatif, tetap negatif ya. Nah, ini juga jangan lupa. Nah, jadi ini yang penting nih. Biasanya sering lupa. Contohnya, saya kasih contoh. 5 dikalikan 5 sama dengan 25 ya. Karena dia positif ketemu positif, hasilnya 25. Satu lagi, kalau dia tandanya positif kadang nggak perlu ditulis. Kalau seperti ini kan tandanya positif ya, 5-nya. Jadi nggak perlu saya tulis di sini kayak positif 5 dikalikan positif 5 sama dengan hasilnya positif, ini nggak perlu ya. Jadi bisa saya abaikan, bisa saya hilangkan. Contoh lagi, 5 dikalikan minus 2. Kalau ini hasilnya berapa? 5 saya kalikan minus 2. Hasilnya negatif 10 ya. Nah, ini jadi jangan bingung antara kayak perkalian negatif sama positif. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Kalau mamanya kira-kira nanti lupa, screenshot aja nih. Boleh, daripada ribet-ribet nyata juga nanti bingung catatannya kemana ya nyambungnya. Kalau di screenshot kan pasti di HP kan ya, nge-save-nya. Oh iya, Mbak Mei rajin banget nih. Nah, jadi nomor 3 ini kalau bapaknya jawab A atau B, saya benerin ya. Jadi benar. Iya, catat di kepala. Tapi nanti kalau lagi putus sama pacarnya jangan dilupain loh, Mbak. Awas loh ya. Biasanya kayak gitu ya, orang-orang kalau udah lagi ada masalah apa langsung lupa semuanya. Apalagi dimarahin bosnya, langsung kececer semua tuh yang ada di kepalanya. Bercanda ya. Iya dong, tunggu dulu Mbak Mei, sabar dulu. Ini bonus yang pertama itu nomor 3 ya. Jadi jawabannya A sama B.
Iya, sama utang juga jangan dilupain ya Mbak Mon. Iya bener, iya Mbak Sumarni, A dan B benar. Jadi kalau nanti ada yang jawab A saya benerin, jawab B juga saya benerin karena jawabannya benar. Tapi mungkin kalau mbak-mbaknya kan mungkin ada yang ngerjakan sambil buka modul. Kalau di modul kan jawabannya ini ya yang A ya. Kalau di modul ya yang ini tadi. Cuman kalau ini yang B juga benar. Jadi benar. Bonusnya itu yang pertama. Nanti bonus kedua ada nomor sekian-sekian nanti. Weh. Oke ya, nomor 3 nggak ada pertanyaan ya. Sekarang nomor 4. Jabarkan bentuk aljabar dari 2x plus 5 pangkat 3. Ini nih masih banyak yang terkecoh nih dari jawaban dari soal nomor 4. Sebenarnya di sini saya nggak nyuruh hasil akhirnya ya, karena di sini saya minta jabarkan bentuk aljabar, bukan hitung hasil dari. Karena juga kalau dihitung nggak ada hasilnya. Rumis kok bisa kayak gitu ya? Iya dong, karena di sini masih ada variabel yang belum kita ketahui nilainya, jadi nggak bisa dihitung. Jadi kenapa sih sebenarnya di matematika itu ada kayak variabel yang menggunakan huruf kayak X, A, B, C, Y dan lain-lain? Karena sebenarnya nilai dari variabel itu belum kita ketahui. Cuman kita mau menyederhanakan bentuk dari perhitungannya. Jadi kita sederhanakan. Itu kenapa di dalam matematika kita biasa menemukan huruf-huruf. Angka-angka. Enggak, bukan bonus, bukan nomor 4 bonusnya. Nanti bonusnya nomor nomor belakang-belakang. Udah jangan main tebak-tebakan dulu. Kita kan belajar matematika, masa main tebak-tebakan. Matematika itu hal yang pasti ya, bukan ditebak-tebak. Terus saya jelasin dulu. Jabarkan bentuk aljabar 2x plus 5 pangkat 3. Ini tuh juga bisa dilihat di modul. Di modulnya itu, nah ini udah saya jelasin di pertemuan pertama atau kedua kalau nggak salah ya. Pakai segitiga Pascal. Ayo. Ini waktu saya lihat kan belum saya koreksi semua ya, cuman saya lihat sekilas dari jawaban mbak-mbaknya ada yang terkecoh nih sama nomor 4 nih. Ada yang dihitung langsung juga kalau nggak salah. Jadi 2x ini dihitung langsung hasilnya. Nah, saya kasih tahu ya, kalau ada di dalam suatu perhitungan ada sebuah angka kayak X, A, B atau C atau apapun, yang penting dia itu huruf. Iya bener ya, huruf ya, A, B, C itu namanya huruf ya. Itu nggak bisa dihitung karena nilai variabel itu belum kita ketahui. Nah terus bisanya diapain Miss? Bisanya cuma disederhanakan aja. Jadi nggak bisa dihitung ya, nggak bakal ketahuan hasilnya berapa, cuman bisa disederhanakan aja. Terus, nah cara menyederhanakan gimana? Ini saya jelasin pakai segitiga Pascal. Kalau di soal tadi kan pangkatnya pangkat 3 ya. Berarti kita menggunakan yang ini. Karena pangkat 3, kita pakai rumus yang ini. Di sini koefisiennya berapa nih? 1, 3, 3, 1. Ingat ya. Terus cara memasukkan gimana nih Miss ke soal tadi? Masukinnya gampang aja. Ingat ya, koefisiennya 1, 3, 3, 1. Nah, ini saya taruh di sini aja ya. Nomor 4. Soalnya 2x plus 5 pangkat 3.
Nah, tadi kan kita dapat di modul itu koefisien 1, 3, 3, 1. Gimana cara memasukkannya? Kita tulis dulu koefisiennya 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Nah, kalau udah ketulis kayak gini, terus gimana nih, Miss? Karena untuk memudahkan ya, kita tulis dulu. Kalau di modul di sini kan pakai A sama B ya untuk penyelesaiannya. Paling gampang itu kita tulis dulu di awal dan di akhir. Di awal itu pasti A, dan di akhir itu pasti B. Saya ganti warna aja biar nggak bingung. Numis ini A dari mana, B dari mana? Kita pakai permisalan aja. Misal mbak-mbaknya senang pakai X sama Y, boleh, saya bolehin. Atau misal senang pakai inisial nama M sama S, boleh. Apapun boleh, asalkan dua variabel ya. Saya di sini pakai A sama B. Kemudian yang di tengah ini pasti A dan B. Ini juga. Ini kita tulis dulu A-nya. Yang di tengah ini pasti A dan B ya. Yang di ujung itu pasti A dan B. Jangan kebalik ya. Nah, setelah kita sudah tahu ya, pertama kita menentukan koefisiennya dulu. Kemudian kita masukkan variabelnya. Yang saya maksud variabel itu hurufnya. Di sini saya pakai huruf A sama B. Kalau mbak-mbaknya nggak suka, misalnya bosan terlalu mainstream ini, terlalu umum pakai A dan B. Mau pakai X sama Y juga boleh, mau pakai inisial apapun boleh. Terus setelah kita memasukkan variabelnya, kita masukkan tandanya dulu, tanda operasinya yang minus sama negatif dulu. Kita lihat di soalnya, karena di soalnya positif, berarti mbaknya lebih gampang, nggak usah mikirin. Kok kayak gitu, Miss? Karena pasti di sini positif semua operasinya, karena di soalnya ini positif. Jadi kita tulis dulu. Positif. Nah, itu tahap yang ketiga. Setelah kita sudah dapat tandanya, apakah ini udah selesai? Belum. Loh kok belum, Miss? Iya dong, karena soal kita kan punya pangkat, sedangkan di jawaban kita belum punya pangkat. Kita masukin pangkatnya. Karena di soal itu pangkatnya 3, berarti yang paling ujung, paling depan, paling ujung kiri, dan paling ujung kanan itu pasti pangkatnya 3, sama dengan soalnya. Jadi kita masukin dulu. Apa udah selesai? Belum. Karena di tengah ini juga, masa cuman yang paling ujung kanan dan paling ujung kiri yang kita kasih pangkat? Pasti yang di tengah nanti juga protes nih, pasti kita harus adil. Nah, gimana caranya untuk memberikan pangkat, untuk menentukan pangkat yang koefisien di tengah-tengah setelah ujung kanan dan setelah ujung kiri dan sebelum ujung kiri? Ini juga ada di rumus, ini juga udah saya jelasin ya di pertemuan kedua apa ketiga. Jadi semakin ke kiri itu pangkatnya semakin turun untuk yang A, sedangkan yang B pangkatnya semakin naik. Di sini kan A-nya pangkat 3 ya. Pointer saya bisa dilihat kan ya di layar. Di sini kan untuk yang pertama A pangkat 3, berarti semakin ke kanan A-nya itu turun pangkatnya. Berarti di sini kita kasih pangkat 2. Nah, terus bagaimana dengan B? Kalau yang di pertama B kan nggak ada, berarti B pangkat 0. Kemudian naik dari 0 ke 1.
saya tulis aja B pangkat 1. Tapi kalau pangkat 1 umumnya tidak ditulis ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke berikutnya, yaitu berapa nih? A-nya kan udah pangkat 2 ya, berarti di sini pangkat 1. Nah, kita kan udah tahu nih, berarti nih jawabannya A pangkat 3, 1A pangkat 3, 3A pangkat 2, B pangkat 1 plus 3 A pangkat 1, B pangkat 2 plus 1B pangkat 3. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi nggak sih? Bisa. Gimana nih Miss menyederhanakan? Maksudnya hilangkan aja yang sebenarnya nggak perlu ditulis, kayak 1A ini kan satunya nggak perlu ditulis ya, terus B pangkat 1 satunya juga nggak perlu ditulis. Nah, B pangkat 1 satunya nggak perlu saya tulis ya. A pangkat 1 juga A nya nggak perlu, pangkat satunya nggak perlu saya tulis. Terus B pangkat 3. Nah, terus apakah ini udah selesai? Apakah ini sudah menjawab pertanyaan? Belum. Loh kok kayak gitu Miss? Iya dong, karena ini kan jawabannya masih A sama B, A sama B. Padahal soalnya kan udah saya kasih angka, yaitu 2X sama 5. Berarti kan 2X ini sebagai A, 5-nya sebagai B. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Monica ya. Tunggu dulu. Saya jelasin yang ini dulu ya. Nah, kemudian kita masukkan A-nya berapa ya? A-nya kan di sini 2X, B-nya kan 5, berarti 2X ya. Ini saya kurung, karena 2X ini satu kesatuan, bukan berbeda. Soalnya dia nanti dipangkatin ya. Kemudian 3. Kita masukkan A pangkat 2, A-nya 2X. Pangkat 2, kemudian B-nya itu 5 ya. 5 nggak ada pangkat ya. Kemudian 3. B-nya pangkat 2. Maaf, ini Mbak Mon tunggu ya, nanti saya selesaiin jelasin ini baru nanti saya jawab pertanyaannya ya. Oke? Biar nggak bingung nanti yang lain juga. Nah, kira-kira untuk memasukkan variabel ke nilainya ada pertanyaan nggak? Kan kita sudah dapat jawaban A pangkat 3, pointernya. Kita kan udah dapat jawaban ini ya. Ini tuh sebenarnya udah jawaban akhirnya. Cuman kan saya mau harus diganti karena soalnya bukan A sama B ya, jadi soalnya sudah saya kasih 2X plus 5, jadi A nya itu 2X, B nya itu 5. Terus kita masukkan setelah dapat jawaban yang A pangkat 3 bla 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 sampai B pangkat 3, kita masukkan A nya
Karena A-nya 2x kita masukin satu-satu. Nah, di sini ada pertanyaan nggak untuk memasukkan angka ke variabelnya? Mbak Mei, Mbak Sumarni, ada pertanyaan nggak? Kemana nih dua orang nih? Nggak kabur kan ya? Oke. Aduh, biar bingung ya. Aduh. Oke, saya pelan-pelan deh. Udah ya. Nah, terus apakah jawaban ini udah selesai gitu? Jawabannya sih bener, tapi belum selesai. Kenapa Miss kok belum selesai? Karena belum sederhana. Sebenarnya inti dari matematika itu kita menyederhanakan hal-hal yang rumit gitu. Tapi justru cara menyederhanakan ini biasanya yang bikin bingung ya. Nah, cara menyederhanakan gimana? Yang bisa kita hitung, yang nggak bisa ya udah tinggalin aja. Kayak mbak-mbaknya kalau ketemu masalah gitu ya, kalau masalahnya bisa diselesaikan ya udah kita selesaikan, kalau nggak bisa diselesaikan ya udah tunda dulu aja gitu ya. Tapi jangan ditunda karena males ya. Nah, ini mana nih yang bisa dihitung? Kayak ini kan kayak 2x pangkat 3 ini kan sudah bisa dihitung ya. 3 kali 2x ini juga bisa dihitung. Boleh kayak gitu gimana Mbak Mei? Nah, ini kita hitung ya, 2x pangkat 3 itu berapa nih hasilnya? Ini bisa dihitung. Pertama, enggak. Bukan males ngitung ya. Kalau ada masalah yang bisa disederhanakan, kayak hitungan yang bisa disederhanakan, kita hitung. Tapi ketika sudah nggak bisa dihitung, ya udah kita biarin, mau diapain lagi. Kayak ketemu misal contoh soal yang nggak bisa dihitung ya, A plus B. A plus B itu udah nggak bisa dihitung lagi. Rumus kok kayak gitu? Ya iya dong, kayak gini. Saya punya apel 1 terus jeruk 1, mau saya tambahin, mau jadi apa? Kan udah nggak bisa ya, tetap mau saya apapun juga itu namanya juga apel sama jeruk. Mau saya jus juga jadi satu ya, namanya jus apel dan jeruk. Nggak bisa jadi nama baru kan gitu. Nah, itu contohnya masalah yang nggak bisa diselesaikan. Atau mungkin lagi putus sama pacarnya gitu, terus ngerasa ya udah emang nggak bisa diselesaikan, mau apa, putus aja ya, cari yang baru gitu. Gak usah terlalu dipikir yang rumit lagi gitu, emang nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau bisa disederhanakan atau diselesaikan, kita selesaikan. Kayak yang ini bisa kita selesaikan. 2x pangkat 3. Ini juga banyak yang kadang salah ya. Nah, Mbak Monica, ini kurang jawabannya. Berarti kalau ada dua variabel gini, berarti ini kita kalikan satu per satu. Berarti 2 pangkat 3 dulu. 2 pangkat 3 itu berapa hasilnya? 2 kali 2 kali 2. 8 dong. 8 ya. 2 pangkat 3 kan berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Bener kan? Oke. Terus X-nya juga dipangkatin 3. Jadi jangan lupa ini, X-nya juga pangkatnya 3. X pangkat 3 ya, tetap. Kemudian nah, untuk seperti ini berarti kan ini di dalam kurung ya. Kenapa saya kasih kurung? Karena dia ada prioritas. Prioritas itu berarti harus dihitung lebih dahulu. Berarti ini harus saya pangkatkan 2 terlebih dahulu, baru saya kalikan 3 sama 5. 2x pangkat 2 berapa? 2x pangkat 2 berarti kan 4x kuadrat ya. Kemudian saya kalikan 2 ya, 4 dong. 2 kali 2, 4. Berarti 4x pangkat 2 ya. Kemudian saya kalikan 3. Dikali 3 ini. 2 ini. Saya tulis gini aja deh.
Jadi kan ini 3 dikali gini ya. Ini yang di dalam kurung kita selesaiin dulu. Kemudian gini aja. Perkaliannya saya ganti tulis pakai titik ini ya. Jadi sebenarnya kalau di matematika itu untuk menulis perkalian bisa kita tulis silang atau titik, itu sama artinya dikalikan juga. Ditambah 3 dikalikan 2x dikalikan 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? Iya, pangkatnya tetap ikut terus kalau dia variabel ya. Ya Mbak Mei ya. Pangkatnya dia tetap ikut. Karena dia kan x-nya kan belum tahu berapa, jadi tetap diikutin terus pangkatnya. Terus ada pertanyaan dari Mbak Mon. Kalau x dikira 3x bukan 3 kali Nah ini makanya kenapa saya kasih titik ya, untuk menggantikan x-nya, karena kita punya variabel x juga. Jadi saya pakai titik ini ya. Titik ini artinya perkalian. Ini bukan saya yang buat, ini emang aturannya ya, aturan di matematika. Jadi kalau nulis titik itu artinya perkalian ya. Ini 5 kali 5 berarti 25 ya. Kemudian 5 pangkat 3. Berapa nih 5 pangkat 3 nih? Ayo, 5 pangkat 3 berarti kan 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Iya, Mbak Mei makasih, 125. Sip. Nah, terus ini apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa, karena di sini masih ada operasi perkalian. Operasi perkalian ini bisa kita hitung ya. Walaupun ada hurufnya, tetap bisa kita hitung. Kita tulis lagi yang 8x pangkat 3 kan udah nggak bisa disederhanakan lagi ya. Ya udah, kita tulis lagi aja. Ini yang saya bilang kita biarin tadi. 8x pangkat 3 kan udah nggak bisa dihitung lagi. Mau dihitung gimana coba? Kan nggak ada. Udah kita tulis lagi kalau udah nggak bisa dihitung ya. Terus ditambah. Nah, 3 dikali 4x pangkat 2 dikali 5. Ini kan bisa dihitung ya. Berapa nih? Berarti kalau udah kayak gini, udah nggak ada kurung, yang dikalikan yang angkanya aja, hurufnya bisa diabaikan dulu. Berarti kan 3 kali 4 kali 5. 3 kali 4 berarti 12. 12 kali 5 60 ya. Iya, 60. Terus jangan lupa kalau tadi kita punya x pangkat 2, ini nggak boleh dihilangin. Ini kita tulis lagi. Oke. Terus nah, kita menyelesaikan yang ini. 3 dikalikan 2x dikalikan 25. X-nya kita abaikan dulu. Berarti 3 dikalikan 2 dikalikan 25. 3 kali 2, 6. 6 dikalikan 25. 6 kali 25 berarti iya 150. Tapi jangan lupa kita punya x1 tadi ya. Kita tulis lagi x-nya. Terus ditambah 125.
Nah, dari jawaban ini kira-kira bisa disederhanakan lagi nggak ya? Udah nggak bisa ya, karena emang udah nggak ada yang bisa disederhanakan lagi, udah kayak gini. Nah, sebenarnya ini juga unik juga ya jawabannya. Maksudnya Mbak Maya juga bisa mengingat kira-kira bener nggak jawaban Mbak Maya. Misal nanti kalau ada soal lagi kayak gini terus bingung ini harus dijawab kayak apa ya, ingat aja ini kalau Mbak Maya lihat nih ya, lihat variabel x-nya ya, x-nya semakin ke kanan itu pangkatnya semakin turun sampai dia 0. Di sini kan gak ada x-nya ya, jadi dari pangkat 3, 2, 1, 0. Ada nggak yang jawab kayak gini kemarin? Atau mungkin nggak sampai di terakhir, sampai di sini aja gitu, atau sampai di mana? Tapi kemarin kebanyakan langsung ada yang di jawaban akhir gitu ya. Oi. Hmm. Oke, kalau yang ini nggak ada pertanyaan, saya jelasin dari pertanyaannya Mbak Monica tadi ya. Ada pertanyaan nggak tentang penjelasan ini? Kalau nggak ada, tadi Mbak Monica tanya gini ya. Jangan, jangan. Eh, Sebenarnya belajar matematika itu kita perlu basicnya. Loh Miss kok kayak gitu ya? Gini loh, sebenarnya ya semua semua soal-soal yang rumit di matematika itu kalau mbak-mbaknya tahu basicnya nggak ada masalah. Kenapa? Ntar saya copy paste aja biar cepat. Mana tadi ya? Oke, gini aja. Pangkat 3 sama dengan tadi dikalikan satu-satu kan ya sama Mbak Monica. Gini ya tadi ya. Oke. Yang ke bawahnya nggak saya tulis ya Mbak Mon ya. Karena jawabannya benar. Kalau Mbak Monica jawab kayak gini saya benerin. Karena kalau dijabarkan lagi pasti nanti ketemunya sama hasilnya, kayak pasti nanti hasilnya sama kayak ini di sini. Ini pasti sama. Kalau menjabarinya benar tuh pasti sama. Nah, tapi kenapa kok di modul itu kita disediain pakai rumus yang koefisien segitiga Pascal kayak gini? Nah, ini kan ada sampai pangkat 6. Kalau kalau kenapa kok kayak gitu? Kalau pangkatnya misal nih 100 gitu ya. Kan bingung tuh Mbak Mon. Kita nulis A plus B dikalikan A plus B kalikan A plus B sampai 100 gitu kan ya, panjang. Nanti bukunya juga udah habis kan. Terus mengalihkan satu persatunya juga nanti kan pasti ribet kan ya, bingung. Nah itu kenapa di modul kita dibikinin rumus yang langsung jadi, udah dapat kayak gini. Kalau di rumus kan pasti kita udah dari koefisien langsung udah ketemu ya, 2 tahap udah selesai, 1 tahap kedua tahap udah selesai.
Tapi kalau yang pakai rumus yang manual kayak gini, yang ngalihkan satu persatu, mungkin ya 5 tahap mungkin baru ketemu yang jawaban ini, jawaban ini nih yang saya di pointer saya. Nah itu kenapa di modul disediain rumus kayak gitu. Karena sebenarnya balik lagi, intinya yang saya tekanin selalu di setiap pertemuan itu, matematika itu intinya kita menyederhanakan kok. Jadi gak usah dibawa ribet gitu, kita menyederhanakan hal-hal yang sudah rumit gitu. Iya tadi Mbak Monika ngomong ya biar gampang dan gak panjang. Iya itu juga. Nah itu kenapa. Cuman kadang memang untuk memahami prosesnya ini agak ribet ya, agak yang orang bikin orang agak riwah gitu. Tapi ketika mbak-mbaknya udah dapat basicnya, udah dapat oh alah sebenarnya kayak gini toh ya konsepnya matematika itu, pasti ya gampang gitu. Jadi kenapa itu, makanya saya pengen nanemin basicnya dulu, dasarnya yang kuat dulu. Kalau dasarnya udah kuat ya udah ke sana sananya pasti nggak ada masalah gitu. Itu sih intinya ya. Terus ya itu sih. Apanya ini PR nih? Mbak Mon minta PR nah. Nah itu ya yang nomor 4 ya, jawabannya jadi seperti ini. Terus misal nanti ada mbak-mbaknya yang punya jawaban lain, cara yang lain, nanti saya yang koreksi, kalau benar ya udah saya benerin. Gitu. Karena untuk pelajaran yang perhitungan kayak matematika, fisika atau IPA itu caranya nggak harus sama kok, jadi nggak usah khawatir. Mungkin mbak-mbaknya punya cara lain, terus bener ujung-ujungnya ya udah saya benerin. Karena proses berpikir setiap orang kan berbeda ya. Itu sebenarnya esensi kita belajar gitu kan, bukan kita ngejar materi ya sebenarnya, tapi ngejar seberapa paham nggak sih mbak-mbaknya ini. Sebenarnya itu sih esensi sebuah kita belajar gitu ya. Cuman kadang di tempat kita ya di Indonesia itu sistem pendidikannya agak begitu, nggak tahu ya mbak-mbaknya ngerasain apa enggak. Mungkin mbak-mbaknya punya adik atau ada yang udah punya anak belum ya, yang sekolah masih sekolah gitu. Kadang kan mereka tuh dituntut, iya iya bener, kadang nilai juga lebih penting. Mereka tuh dituntut kayak kamu harus paham materi ini gitu, kayak dipaksa intinya. Padahal kan esensi sebuah kita belajar ikut sekolah itu kan biar kita paham kan. Mbak Sumarni udah ya. Nah iya tuh saya biasanya tuh agak kasihan ya ngelihat, apalagi kalau lihat ponakan-ponakan saya gitu kan. Adik saya sendiri aja gitu waktu sekolah kayak ngasih PR gitu ya, gurunya tuh anak sekolah zaman sekarang kan pelajarannya banyak banget ya. Ngerasa nggak sih Mbak Sumarni anaknya udah kuliah PR-nya banyak. Terus adik saya lihat dari adik saya sendiri gitu, pulang sekolah udah sore, jam 4 sore, terus habis gitu ngerjain PR-nya banyak banget. Terus kapan dia mau bersosialisasi sama temennya atau ngaji lah, atau walaupun anak-anak kan kadang juga butuh waktu buat refreshing ya kadang ya. Nah gitu tuh yang agak gimana ya, sistem pendidikan kita agak begitu nggak bagus lah. aduh aduh berarti kebanyakan bersosialisasi tuh Mbak Mai. ah ya begitulah. Oke ya kita lanjut ya, nanti sayang waktunya kebuang juga. Iya benar, kesempatan cari uang juga Mbak Mon, karena kalau udah jadi pejabat kan proses untuk menjadi pejabat ngeluarin banyak uang ya biasanya ya.
Oke, kita bahas nomor 5 ya. Nomor 5 ini juga ada di buku. Tentang perpangkatan. Nomor 5 ini udah, nanti kita ngomongin yang lain. Kita balik ke soal dulu ya. Nomor 5. Tinggal 3 soal lagi nih. Nanti setelah 3 soal boleh ngomongin yang lain. Saya juga tadi agak kepancing ngomongin yang lain soalnya. Enggak, soalnya saya sebel juga kadang dengan sistem pendidikan kita yang di Indonesia ya, yang tapi alhamdulillahnya semakin kesini kayaknya semakin diperbaiki juga. Untuk nomor 5 itu pemfaktoran. Pemfaktoran ini udah saya jelasin, udah saya bikinin catatan kalau nggak salah cara mudahnya. Mana tadi soalnya? Ini ya, faktor dari X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 adalah ini gampangannya ya. Kalau mamanya nggak mau pakai rumus, langsung dihitung hasil akhirnya, nggak apa-apa. Coba dicari 2 angka yang hasilnya kalau dikalikan itu 20, kalau ditambahkan hasilnya 9. Iya, 5 sama 4. Terus gimana kalau udah ketemu 5 sama 4, gimana nih cara nulisnya? Gampang aja, tinggal bikin 2 kurung. 2 kurung kayak gini. Karena di sini di soal ini tandanya positif semua, gak usah khawatir. Jadi di sini pasti positif semua juga di tengahnya. Ini kenapa saya ngasih soalnya nggak susah-susah ya? Tandanya. Yang positif justru gampang dong Mbak Mei, karena ini pasti positif semua di tengahnya. Tadi dapatnya 4 sama 5 ya. Di sini 4, di sini 5. Terus depannya ini pasti X karena soalnya variabel X. Nah, terus ada pertanyaan, Miss kalau saya balik gimana? 5-nya di depan, 4-nya di belakang. Boleh. Kok boleh sih Miss? Iya, kalau nggak percaya hitung aja sendiri manual kayak yang saya ajarin tadi, pasti benar. Mbak Siti nggak dijabarin, gimana tuh jawabannya? Tapi kalau langsung kayak gini mah nggak apa-apa, ini udah bener. X plus 4, X plus 5 udah bener. Saya kasih nilai full. Oh, 4 dan 5 doang, tapi tahu kan ya prosesnya gimana? Oke, nanti saya yang nilai saya kasih. Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya untuk nomor 5 ini, gampang semua kayaknya. Aduh, saya lagi nih yang kena ngerjain bahasa Indonesia. Padahal saya nggak pengen loh jadi guru yang banyak ngasih PR. Udah ya, nomor 6 ya. Nah, nomor 6 ini bonus yang kedua Mbak Mei. Buat yang lain juga ya. Nomor 6 ini bonus kedua. Tahu nggak kenapa? Iya Mbak Mon, sebenarnya saya pengen jadi guru yang tanpa PR, tanpa UTS, tapi nggak boleh. Nanti saya dimarahin sama bapak-bapak panitia itu. Ya, ya bingung ya. Nomor 6 ini bonus buat bapaknya, jadi apapun jawabannya pasti saya benerin, nanti saya kasih nilai full 6-nya.
Karena kenapa saya nggak bilang, karena waktu itu saya salah ngetik, jadi bonus. Nah, kenapa sih di sini kok bonus? Karena soal ini nggak bisa diselesaikan. Lumis kok kayak gitu, kok nggak bisa diselesaikan? Iya, karena di sini ada dua variabel. Pointer saya mana nih? Di sini kan 8A pangkat 2 plus 10B minus 3. Ini tuh udah nggak bisa diselesaikan lagi. Ini sudah paling sederhana. Kayak tadi yang saya kasih contoh apel sama jeruk. Aduh Mbak Siti, maaf ya buat Mbak Siti, Mbak Mei, Mbak Monica, Mbak Sumana yang mikir panjang, itu kesalahan saya karena saya salah ngetik. Oh, tapi kan nggak apa-apa kan, berbuah bonus kan. Jadi ya nggak apa-apa kan, apapun hasil pemikirannya bener kan. Nah, kenapa ini nggak bisa dikerjakan? Karena dia sudah mentok, ini udah paling sederhana karena dia ada dua variabel yang berbeda. Sebenarnya dia bisa diselesaikan, tapi nanti ini belum saya ajari tentang materi ini. Sebenarnya dia bisa dikerjakan dengan syarat-syarat tertentu. Ini ada di pelajaran berapa ya, saya lupa. Kalau nggak ada di semester ini, mungkin di semester depan ada. Namanya substitusi sama konstitusi. Substitusi deh, sama distributif kalau nggak salah. Jadi kita memasukkan atau mengganti variabel A sama B-nya. Tapi karena mamanya belum belajar tentang itu, ya bonus. Dan ada syaratnya sebenarnya kalau untuk mengerjakan dua variabel yang berbeda kayak gini. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 7 ya. Oke, sudah. Ini tadi kenapa yang udah nggak bisa diselesaikan, ya udah kita move on aja ke berikutnya. Nomor 7 ini paling gampang menurut saya. Di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya yaitu 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 5, 6, dan 7. Yang dicari apa? Fungsinya, fx-nya. Kalau di modul nah ini fx-nya. Kalau mau pakai rumus yang ini, halaman berapa ini ya? Halaman 20. Menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. Di sini kan nilainya sudah diketahui ya, dan sudah saya kasih anak panah. Anak panahnya 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7. Ini sebenarnya saya buat paling gampang loh nomor 7. Kenapa? Karena nggak usah dihitung pun, pakai saya lihat aja udah tahu nih berapa fungsinya. Fungsinya paling gampang, 1 sama 5 itu selisihnya berapa. Ini kalau nggak pakai ngitung-ngitung loh ya, tapi nanti saya jelasin yang pakai ngitung-ngitung. 1 sama 5 itu selisihnya 4. 2 sama 6 itu selisihnya 4. 3 sama 7 itu selisihnya 4. Jadi sebenarnya ini tuh fungsinya cuma gini doang. Karena 4-nya kan gak ada tanda apa-apa, berarti kan positif ya. X sama dengan 4. Udah selesai jawabannya. Tapi jawabannya kebanyakan saya lihat udah bener ya, X plus 4 gitu ya. Iya, ini udah bener. Terus kalau mau ribet-ribet pakai rumus ya. Tapi ya itu kenapa sih tadi saya kalau belajar matematika itu, kalau mbak-mbaknya punya rumus ngomong aja, nanti biar saya jelasin kenapa sih banyak cara untuk menyelesaikan sebuah masalah itu ya. Ya karena memang banyak
banyak proses, boleh caranya berbeda juga boleh, saya terima. Soalnya dulu waktu saya sekolah gitu ya, yang saya paling ingat sampai sekarang itu belajar fisika. Belajar fisika itu sama kayak belajar matematika sebenarnya, pakai rumus. Cuman masalahnya guru saya itu agak saklek, kalau pakai cara ini harus pakai cara ini, padahal hasil akhirnya benar. Nanti akhir-akhirnya saya dapat nilainya jelek, itu yang pengalamannya. Dan saya nggak mau kayak gitu, dan saya bakal menghargai prosesnya mbak-mbaknya gitu. Kalau emang prosesnya benar walaupun caranya berbeda, ya saya benerin. Terus yang pakai cara tadi gimana, saya jelasin ya. Di sini kan diketahui ya himpunan A-nya. Saya nggak mau ngomong. Ini Mbak Monica mau romantisan di hari Sabtu malam nih. Aduh, saya merasa touching banget nih, tersanjung. Nah kayak gini ya, sebenarnya himpunan A itu 1, 2, 3, himpunan B 5, 6, 7. Kalau mau pakai rumus yang kayak gini, fungsi linier itu selalu fx ax plus b ini selalu pasti, nggak bisa diubah, nggak bisa digugat, ganggu gugat. Terus cara menyelesaikan gimana kalau yang pakai rumus di sini? Berarti kan ini udah diketahui ya, f yaitu 1, 5. Rumis ini dari mana? F dalam kurung 1 sama dengan 5. Satunya ini adalah himpunan A, 5-nya himpunan B. Ini dari garis anak panah ini kan sudah saya kasih anak panah ya. Fungsi himpunan 1 sama dengan 5. Kemudian karena F sama dengan plus B, kita masukkan F-nya ini berarti 1 ya. Sorry. Fx berarti satunya kita masukin ke berarti X-nya kita ganti 1 ya, kita substitusi di sini, satunya kita masukin ke sini. Berarti A dikali 1 tambah B sama dengan 5. 5 kita ambil dari sini, kita masukin di sini 5-nya. Terus berarti kan A dikali 1 tetap A ya, tetap B. Nah ini kan kita belum tahu ya nilai A-nya berapa, B-nya berapa, karena ya udah A sama B sama dengan 5 gitu aja. Kemudian kita pakai fungsi yang kedua, kita masukin fungsi yang keduanya. Atau gini aja, ini saya kasih di sampingnya ya, karena saya nggak bisa nulis di bawahnya. A sama dengan, ini B-nya mau saya pindah ke sini, B-nya saya pindah ke kanan. Karena saya pindah, karena tanda B-nya di sini positif jadi negatif.
Jadi kita ketemu nilai A nya sama dengan 5 minus B. Terus saya tulis di sini ya, bingung nggak nanti kira-kira kalau saya tulis di sini? Nggak muat ya? Ini yang pertama ya. Terus apakah ini udah selesai? Belum selesai karena belum ketemu fungsi A-nya berapa, B-nya berapa kan belum ketemu. Cuman baru ketemu A sama dengan 5 minus B. Kemudian kita masukin yang kedua. F-nya berapa nih? 2. Ambil dari sini ya. Sama dengan 6. Berarti AX plus B. AX plus B ini rumus ya, udah pasti nggak bisa diganggu gugat. Terus kita masukkan X nya itu 2, berarti kan A dikalikan 2 plus B sama dengan 6. Berarti di sini 2A plus B sama dengan 6. Nah, karena kita udah dapat dari yang pertama tadi, A sama dengan 5 minus B. Kita masukin di sini. Berarti kan ini 2 ya. A-nya tadi 5 plus B ditambah B sama dengan 6. Nah, kalau di dalam kurung berarti kita harus kalikan satu per satu kayak gini. 5 kali 5 terus kemudian 2 kali 5 kemudian 2 kali minus B. Jadi di sini 10 plus B sama dengan 6. Terus ini bisa dicoret sama ini ya, tinggal minus B sama dengan 10 nya mau saya pindah di kanan. Tulisannya nggak kelihatan ya? Oke. Nah, berarti kan ini B nya sudah, ini minus berarti bisa hilang ya minusnya ya. Nah, B nya udah ketemu 4. Masa sih hilang tulisannya? Di sini ada kan? Nah, berarti kan kita udah ketemu ya dari pertama A sama dengan 5 minus B. Kemudian dari yang hitungan kedua ketemu B sama dengan 4. Oh, yang lain gimana? Selain Mbak Monica ada yang nggak kelihatan juga? Oh, bisa. Udah deh ketemu ini hasilnya. Kita ambil 4-nya dari B ini. Itu kalau pakai rumus ya. Nah, dari yang panjang gini ada pertanyaan nggak atau riweh? Tapi kalau iya, kalau soalnya kalau soalnya hmm, kalau soalnya
Simple sih kayak yang saya kasih di UTS mah, nggak usah pakai rumus mah gampang ya. Cuman nanti siapa tahu nih mbak-mbaknya dapat soal yang susah. Tapi kalau dari saya mah nggak bakal saya kasih soal yang susah-susah sih. Kalau saya pribadi saya emang nggak suka pakai rumus. Tapi nanti saya dimarahin sama guru matematika saya, nanti kamu ini ngajarin muridmu yang nggak bener kan. Nggak enak ya kalau kayak gitu. Kalau saya pribadi sih seneng lihat fenomenanya. Kalau matematika tuh biasanya ada fenomenanya. Kayak tadi kayak gini, yang saya ajarin di pertama kali ya. Ini kan 1 dengan 5, 2 dan 6, 3 sama 4. Cari aja selisihnya. Kan selisihnya sama nih. 4 4 4, berarti ya itu jawabannya. Oh, kebalik Mbak Siti berarti ya. Kalau saya sih selalu kayak gitu ya kalau belajar matematika, karena hmm, sebenarnya saya ini tipe orang, nggak tahu ya, saya bagi pengalaman aja buat mbak-mbaknya biar nggak yang riweh gitu kayak ngelihat matematika kan. Jadi kalau saya nih ya, saya nggak tahu, emang dari dulu suka cari cara yang paling gampang. Mungkin dasarnya karena saya orang yang males ya kalau ngitung gitu. Sama kali kayak mbak-mbaknya, sama kali kayak Mbak Monica kali ya, sama-sama males. Enggak deh, saya aja yang males. Nah, kalau saya itu selalu punya punya prinsip kayak gini. Sebenarnya di kayak matematika, fisika dan apapun yang hitungan itu pasti dia punya fenomena persamaan. Jadi sebenarnya kita itu mencari sesuatu hal yang sama. Kayak soal nomor 7 ini aja. Kesamaannya kan selisihnya 4 gitu kan. Ya udah, terus saya tahu fungsinya x plus 4, ya udah berarti 4 karena di sini kan gak ada tandanya ya. 4 ini kan gak ada tanda negatifnya, berarti pasti di sini positif gitu. Dan asal tahu basicnya, karena di basicnya matematika kan tadi saya selalu mengulang-ulang kan, basicnya itu cuma menyederhanakan kok, menyederhanakan itu intinya gitu. Kemarin waktu saya lihat sekilas ya jawaban bambanya yang nomor 7 itu langsung x plus 4 x plus 4 gitu kan, terus nggak pakai rumus sih nggak apa-apa, emang jawabannya itu. Kalau udah jawabannya itu ya udah saya benerin gitu ya. Kita pakai yang simpel aja, nggak usah ambil yang ribet juga. Penasaran sama nilainya ya. Ada pertanyaan, 1 dikurangin 5 gimana, dari mananya mbak mbak Mei? Oh, maksudnya 1 dikurangin 5 minus 4 gitu ya. Gini, uh, kalau di untuk yang untuk fungsi pemetaan ya, kita ngelihatnya kebalik dari uh, karena fungsi A ke B ya, fungsi A ke B berarti B ini hasilnya mbak Mei. Tadi mbak Mei ya? Berarti tuh B dikurangin A, bukan A dikurangin B. Gini, kecuali kalau himpunannya saya balik ya, karena ini kan ada tanda panahnya ya, tanda panahnya nih yang ngaruh ke tandanya tadi mbak Mei. Nilai 1 menjadi 5, berarti saya harus menambahkan kan, bukan nilai 5 menjadi 1. Tanda panah ini tuh artinya itu. Iya, berarti nggak bisa karena ini kan udah saya kasih. Karena sebenarnya kenapa sih saya kasih
Nomor 7 soal bentuk seperti ini gitu. Ini bukan cuman gambar kotak-kotak ada anak panahnya, tapi kalau di dalam matematika ada artinya ya. Di dalam kayak gini berarti itu artinya himpunan A anggotanya itu 1, 2, 3. Kemudian himpunan B anggotanya 5, 6, 7. Nah, anak panah ini itu menjelaskan mengenai relasi. Kalau tadi diingat, relasi adalah ketika satu anggota himpunan A memiliki satu anggota di himpunan B. Kemudian ada tanda panahnya. Berarti itu tanda panahnya itu mengartikan B minus A hubungannya. Kalau tanda panahnya saya balik dari 5 ke 1, itu jawabannya minus 4. Benar, nah itu. Jadi semuanya itu ada artinya ya, tanda-tandanya, rambu-rambunya gitu. Itu kalau di matematika. Iya, berpasang-pasangan. Oke. Nah, oke. Nggak ada pertanyaan kan ya? Atau masih ada pertanyaan? Ya. Udah capek. Kan Sabtu malam minggu ya. Yang lain juga butuh istirahat. Liar itu bingung ya Mbak. Oh, oke, ada pertanyaan dari Mbak Siti ya, nomor 1. Nomor 1 itu saya ulangi lagi ya. Nomor 1. Jika himpunan A memiliki anggota sebanyak 5 anggota dan himpunan B memiliki 3 anggota, maka banyaknya pemetaan adalah, ini gampang aja nih Mbak Siti, tinggal kita kalikan aja anggotanya. A-nya memiliki 5, B-nya memiliki 3 anggota. Berarti berapa banyaknya anggota pemetaannya? Kita kalikan aja 5 sama 3, jawabannya 15. Ini di modul juga ada kok Mbak. Iya, karena saya kasih jawaban 8 ya. Enggak, jawabannya dikali. Loh Miss, kok bisa kayak gitu ya gitu. Mau saya jelasin yang lebih riwahnya lagi. Kok bisa dikali ya gitu. Sebenarnya apa ya? Banyak arti dan filosofi di balik semua pelajaran matematika itu ya. Kalau menurut saya sih, kenapa ini bisa dikali gitu? Karena kalau mau, ini sekedar ini aja ya, sekedar uh, saya jelasin dikit aja, nggak perlu dipahami juga nggak apa-apa karena udah ada rumus yang udah jadinya. Tapi saya mau jelasin sebenarnya dari mana sih kok bisa dikali gitu kan. Saya jelasin dulu. Nah, pada dasarnya tuh kan kayak gini kan ya. Ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A itu 5 anggota, himpunan B itu 3 anggota. Kemudian ditanyakan banyaknya pemetaan. Pemetaan itu apa sih Miss? Kalau mamanya bingung, pemetaan itu kayak gini loh, yang saya garisin, saya pasang-pasangin, 1 sama 1, terus 1 bisa sama 2, bisa sama 3. Nah, ini kenapa dia ada bisa jadi 5 dikali 3 ada 15? Karena kayak gini teorinya. Ini teori yang paling dasar ya. Tapi pasti mbaknya riuh, padahal itu basically-nya tuh. Kenapa dia ada 15? Karena memang kalau dijabarkan satu per satu pasangannya, ini kan 1 bisa berpasangan dengan 1, 1 bisa berpasangan 2, 1 bisa berpasangan dengan 3. Begitu juga 2, 2 ini bisa berpasangan dengan 1, 2, 3.
Ini saya bedain ya warnanya biar paham. Biru juga 4. Nah, biru juga 5. Nah, ini kalau di total semua itu ada 15. Nah, daripada bapaknya bingung kan ya kalau kayak gini, misal ada 100 sama 200 himpunan kan bingung kalau bikin ular-ular kayak gini. Nah, sama bukunya itu dikasih rumus pasti, tinggal dikalikan aja gitu. Gitu ya Mbak Siti ya. Terus Mbak Monica, bingung bedanya kali tambah bagi. Bingungnya di mana? Kalau di tulisannya kan udah jelas ya, kali tambah bagi. Iya. Iya, 5 kali 13 benar. Cuman kadang kan kalau saya ya dulu waktu sekolah itu nggak tahu, emang kayaknya saya orangnya agak agak kepo ya. Pengen tahu aja ini kok bisa dikalikan gimana ya, bisa ditambah di mana gitu. Untuk soal nomor 1, enggak, soalnya saya kepo aja Mbak Siti. uh, Paling gampang ya untuk tahu dikali atau enggak tuh ya bikin ular-ular kayak gini Mbak Monica. Cuman kalau ditambah mah, kalau di bab ini ya, di bab fungsi dan relasi ya, kalau di bab yang lain mah udah beda lagi nanti bahasanya. Ini nanti kalau sebenarnya kalau kita jabarkan nanti jadi bab yang lain, jadi namanya kita main peluang sama kombinasi. Tapi saya punya janji loh ke bapaknya mau ngasih video tentang matematika ya, tapi saya suka lupa. Ngasih video tentang sebenarnya belajar matematika itu menyenangkan kok gitu. Terus contoh ya, contoh. Kadang dulu waktu saya sekolah kan bingung ya, sebenarnya saya belajar matematika ini buat apa sih gitu. Toh kalau ngitung uang juga nggak pakai matematika juga bisa ya kita ya. Cuman banyak kalau mau contoh, biasanya kalau di jadi pilot mah nggak mesti lebih tinggi dari matematika ya. Contohnya itu kayak gini, yang paling sederhana menurut saya ya, menurut pengalaman saya. Nanti itu ada bab tentang peluang dan kombinasi. Dari peluang dan kombinasi itu kita bisa ngitung biasanya apa ya, contoh paling gampang. Dari peluang dan kombinasi itu kita bisa tahu, bisa menyimpulkan kalau main judi itu kita pasti banyak kalahnya. Karena kita bisa tahu. Contoh aja ya, di sini ada nggak kayak yang main judi kayak yang dadu-dadu gitu ya, kita nebak terus yang angka keluar berapa. Nah sebenarnya itu bisa kita hitung pakai matematika, peluang yang keluar segini tuh berapa sih gitu, peluangnya gitu ada. Itu salah satunya, salah satu fungsinya. Aduh bahasanya iya main gituan lah pokoknya. Nah sebenarnya dari situ tuh saya menyimpulkan kalau kita main judi tuh kita pasti peluang untuk menangnya itu paling 1/10 atau berapa gitu, cuman 10% atau berapa persen, tingkat kerugiannya bisa 90% gitu. Jadi kalau nggak mau gambling ya udah nggak usah main judi. Itu salah satu contoh aplikasinya ya. Contoh yang lain juga masih banyak sebenarnya. Oh oke oke oke. Iya, ya nggak apa-apa. Oh baik ya, berarti bosnya diajak Natalan. Nggak diajak ke ini kan, cuma diajak, paling diajak makan-makan gitu kan ya.
Di sini ada yang non Muslim nggak sih mbak-mbaknya, yang merayakan Natal? Nggak ada ya? Oh, iya orang sini bukan Kristen tapi banyak yang ngerayain Natal ya. Banyak yang oke. Dari pembahasan UTS ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, materi kita untuk malam ini kan tentang pembahasan UTS ya, jadi bisa diakhiri ya.